Tidak semua orang beruntung memiliki dosen yang wajahnya cantik, otaknya brilian, sekaligus dikenal tegas. Di kampus besar yang terletak di pusat kota itu, mahasiswa sudah terbiasa mendengar cerita tentang seorang dosen muda yang konon membuat mahasiswa jantungnya berdebar setiap kali masuk kelas. Namanya Arini. Arini bukan sekadar dosen yang datang, mengajar, lalu pulang. Dia hadir dengan aura wibawa yang membuat mahasiswa yang paling nakal sekalipun memilih menundukkan kepala ketika ia melangkah masuk. Tingginya semampai, rambut hitam panjangnya selalu tertata rapi, dan matanya tajam penuh keyakinan. Tapi lebih dari itu, Arini punya disiplin yang jarang dimiliki dosen seusianya. Suatu pagi, kelas besar di gedung Fakultas Ekonomi sudah ramai. Ratusan mahasiswa berceloteh sambil menunggu. Ketika pintu terbuka, suara riuh seketika lenyap. Hanya bunyi langkah sepatu hak tinggi Arini yang terdengar menjejak lantai. "Selamat pagi," ucapnya singkat. Suaranya jelas, tegas, dan tanpa basa-basi. "Pagi, Bu," jawab mahasiswa hampir serempak, sebagian dengan suara setengah berbisik. Seakan takut kalau volume suaranya terlalu keras bisa membuat Arini menoleh. Kelas yang biasanya riuh langsung berubah menjadi seperti ruang ujian nasional. Tak ada yang berani bercanda apalagi tidur. Arini membuka laptop, menyalakan proyektor, lalu menuliskan beberapa poin di papan tulis. Tulisannya rapi, jelas, dan cepat. "Silakan buka catatan minggu lalu. Kita lanjutkan materi tentang teori manajemen modern," ujarnya. Tidak ada senyum basa-basi. Tidak ada cerita pembuka. Semua langsung serius. Inilah yang membuat sebagian mahasiswa merasa kelas Arini menegangkan. Tapi di sisi lain, justru itulah yang membuatnya disegani. Di barisan belakang, seorang mahasiswa bernama Raka terlihat sibuk menunduk. Ia terlambat datang. Lagi-lagi. Nafasnya masih tersengal karena terburu-buru naik tangga ke lantai 3. Untung saja Arini sedang menulis di papan. Kalau tidak, mungkin sudah disorot dengan tatapan tajam. Raka dikenal sebagai mahasiswa yang sering membuat masalah kecil. Telat datang, jarang mengumpulkan tugas tepat waktu, dan beberapa kali ketahuan tidak fokus di kelas. Namun anehnya, ia selalu bisa menjawab pertanyaan sulit yang dilontarkan dosen lain. Ada kecerdasan tersembunyi di balik kelakuannya yang sembrono. Sahabat-sahabat Raka sering berkata, "Kalau saja kau rajin, Ka, kau pasti bisa jadi mahasiswa terbaik." Tapi Raka hanya tersenyum tipis. Tidak ada yang tahu bahwa ia harus bekerja paruh waktu hampir setiap malam di sebuah warung kopi kecil. Arini menoleh ke arah belakang. Matanya sekilas menangkap Raka yang baru saja menyiapkan buku catatan. "Saudara Raka," panggil Arini tiba-tiba. Seluruh kelas menoleh serempak. "Ya, Bu," jawab Raka gugup. "Coba jelaskan konsep utama dari teori manajemen yang dikemukakan Peter Drucker," ujarnya tanpa basa-basi. Raka menelan ludah. Ia memang semalam baru saja membaca sekilas buku referensi itu di perpustakaan, meski dengan mata setengah mengantuk. Menurut Peter Drucker, manajemen itu bukan hanya tentang efisiensi, tapi juga efektivitas. Artinya, tidak cukup melakukan sesuatu dengan benar, tapi harus memastikan kita melakukan hal yang benar, jawabnya. Arini menatap lurus. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Mahasiswa lain menunggu, menahan napas. "Bagus," kata Arini singkat, lalu melanjutkan menulis di papan. Raka menghembuskan napas lega. Namun dalam hati, ia tahu ia tidak bisa terus-menerus begini. Cepat atau lambat, Arini akan benar-benar marah jika ia terus menyepelekan aturan kelas. Hari-hari berikutnya, rutinitas itu berulang. Arini masuk dengan disiplin militer. Semua mahasiswa sibuk menulis catatan, sementara Raka selalu terlihat seperti orang yang berusaha mengejar ketinggalan. Kadang ia datang telat, kadang tidak mengumpulkan tugas. Meski begitu, ada hal aneh yang dirasakan mahasiswa lain. Entah kenapa, Arini lebih sering menegur Raka dibanding mahasiswa lain.
Seakan matanya selalu menangkap setiap kesalahan kecil yang dilakukan Raka. "Kenapa Bu Arini galaknya ke Raka terus? Ya?" bisik seorang teman. "Mungkin karena Raka bandel," jawab yang lain sambil tertawa kecil. Tapi Raka tidak merasa terganggu. Ia tahu Arini benar. Ia memang tidak disiplin. Namun yang tidak diketahui orang lain adalah, setelah kelas selesai, ia harus langsung bergegas ke warung kopi tempatnya bekerja. Kadang ia baru pulang tengah malam, lalu mengerjakan tugas dengan mata berat. Arini sendiri sebenarnya tidak membenci Raka. Ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Meski kelakuannya sering sembrono, setiap kali ditanya soal materi kuliah, Raka selalu bisa menjawab dengan benar. Bahkan jawabannya kadang lebih matang dibanding mahasiswa lain yang rajin mencatat. "Anak ini aneh," pikir Arini suatu kali. "Pintar, tapi tidak serius." Di balik wajah tegasnya, Arini sesungguhnya punya hati lembut. Ia tahu tidak semua mahasiswa punya kesempatan hidup yang sama. Tapi sebagai dosen, ia merasa tugas utamanya adalah menanamkan disiplin. Karena bagi Arini, pintar saja tidak cukup. Tanpa disiplin, kecerdasan hanya akan sia-sia. Rektor kampus, Bu Ratna, pernah berkata kepada Arini, "Mengajar itu bukan hanya soal memberi ilmu, Arini, tapi juga tentang mengasuh jiwa." Ada mahasiswa yang butuh lebih banyak perhatian, ada juga yang hanya butuh ketegasan. Kau harus bisa melihat perbedaan itu. Ucapan itu terus teringat di kepala Arini. Mungkin, pikirnya, Raka adalah contoh mahasiswa yang masuk kategori pertama. Namun, ia belum tahu cerita lengkap di balik kehidupan Raka. Yang ia lihat hanyalah mahasiswa yang sering terlambat, jarang mengumpulkan tugas, dan tampak tidak peduli pada aturan. Kelas itu pun terus berjalan seperti biasa. Mahasiswa lain sudah terbiasa dengan ritme Arini yang cepat, dengan tatapannya yang bisa membuat orang merasa bersalah hanya dengan satu lirikan. Dan di tengah semua itu, Raka tetap menjadi sosok yang berbeda, membuat kesal, tapi sekaligus menarik perhatian. Hari itu, ketika bel kuliah berbunyi, Arini menutup laptopnya. "Baik, tugas minggu depan saya harap dikumpulkan tepat waktu." "Tidak ada alasan," katanya tegas. Semua mahasiswa mengangguk. Raka hanya menunduk. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah ia bisa benar-benar memenuhi harapan dosen yang satu ini? Arini melangkah keluar kelas, meninggalkan kesan yang sama seperti biasa. Cantik, cerdas, tapi dingin. Namun, tanpa disadari, pertemuannya dengan Raka perlahan akan mengubah jalan hidup mereka berdua. Sebuah cerita yang tidak pernah mereka bayangkan sedang menunggu di depan. Hari itu suasana kelas lebih tegang dari biasanya. Arini baru saja memeriksa daftar tugas yang seharusnya dikumpulkan minggu lalu. Tangannya menelusuri lembar-lembar kertas dengan teliti. Lalu alisnya mengerut. "Raka," ucapnya dengan nada datar namun menekan. Suasana langsung hening. Semua mahasiswa menoleh ke arah bangku belakang, tempat Raka biasanya duduk. Raka mengangkat wajahnya perlahan. "Ya, Bu. Tugasmu tidak ada." Ini sudah yang ketiga kalinya. Mahasiswa lain saling melirik. Mereka tahu Arini bukan tipe dosen yang bisa ditipu dengan alasan klise seperti sakit atau lupa. Ia terkenal keras soal disiplin. "Maaf, Bu. Saya belum sempat menyelesaikannya," jawab Raka lirih. "Belum sempat." Arini menatap tajam. "Kalau begitu, apa yang lebih penting dari tanggung jawabmu sebagai mahasiswa?" Raka terdiam. Bibirnya ingin bergerak memberi jawaban, tapi kata-kata seakan tercekat di tenggorokan. Ia tak mungkin menjelaskan bahwa semalam ia harus bekerja sampai dini hari, melayani pelanggan warung kopi yang baru bubar menjelang subuh. Arini menghela napas panjang. "Raka, kau mahasiswa cerdas. Saya tahu itu. Tapi kecerdasan tanpa tanggung jawab tidak ada artinya. Saya tidak butuh jawaban sekarang. Saya ingin tugasmu selesai minggu depan. Kalau tidak, saya tidak bisa mentolerir lagi."
Baik, Bu. Jawab Raka singkat. Arini kembali melanjutkan materi. Tapi dalam hati, ia merasa kecewa. Ada perasaan jengkel bercampur penasaran. Mengapa mahasiswa itu seolah tak pernah serius? Di luar kelas, sahabat Raka, seorang mahasiswa bernama Bimo, menepuk bahunya. "Ka, kau harus hati-hati. Bu Arini itu memang galak, tapi beliau peduli. Kalau kau terus begini, bisa-bisa kau dikeluarkan." Raka hanya menghela napas. "Aku tahu, Bim. Tapi kau juga tahu aku tidak punya pilihan lain. Kalau aku tidak kerja malam, aku tidak bisa bayar kos, apalagi uang kuliah." Bimo terdiam. Ia tahu betul kondisi sahabatnya itu. Raka berasal dari keluarga sederhana di kampung. Ayahnya sudah lama sakit. Ibunya hanya bekerja sebagai penjual kue keliling. Untuk bisa kuliah di kampus ternama ini saja, Raka harus mengumpulkan beasiswa, pinjaman, dan kerja serabutan. Malam-malam Raka bukanlah milik buku atau laptop. Malam-malamnya milik piring kotor, cangkir kopi, dan pelanggan yang cerewet. Ia baru bisa pulang ketika kota sudah sepi. Lalu berjuang menulis catatan kuliah dengan mata berat. "Cobalah bicara jujur ke Bu Arini," kata Bimo pelan. Raka tersenyum kecut. "Kau kira beliau akan peduli?" Baginya, mahasiswa yang baik ya mahasiswa yang disiplin. Aku hanya akan terdengar seperti mencari alasan. Bimo tidak membantah. Ia tahu betul kerasnya Arini. Tapi ia juga melihat sisi lain. Arini sering memberi perhatian lebih pada mahasiswa yang bersungguh-sungguh. Hari-hari berlalu, dan Raka semakin merasa terjepit. Tugas-tugas menumpuk, jadwal kerja semakin padat, dan tubuhnya semakin lelah. Seringkali ia tertidur di meja kontrakan sebelum sempat menyelesaikan catatan kuliah. Namun ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan, mimpinya untuk lulus. "Aku tidak bisa mengecewakan ibu," bisiknya suatu malam sambil menatap foto ibunya yang ia tempel di dinding kos. Sementara itu, di ruang dosen, Arini duduk menatap daftar nilai mahasiswanya. Nama Raka kembali menarik perhatiannya. Nilai ulangan Raka selalu tinggi, tapi catatan kedisiplinannya buruk. "Aneh sekali anak ini," gumam Arini. Bu Ratna, sang rektor, kebetulan lewat dan mendengar. "Ada masalah, Rin?" Arini mengangkat wajah. "Ada satu mahasiswa, Bu. Pintar, tapi malas. Jarang kumpul tugas. Sering telat. Padahal potensinya besar." Bu Ratna tersenyum bijak. "Kadang, mahasiswa seperti itu bukan malas. Bisa jadi ada alasan lain yang tidak kita tahu. Kau masih muda, Rin. Cobalah lihat mereka bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi juga sebagai manusia dengan cerita masing-masing." Arini mengangguk pelan. Kata-kata itu menancap di pikirannya. Namun egonya masih menolak untuk langsung percaya. Suatu siang, setelah kelas selesai, Arini sengaja memanggil Raka. "Raka, tunggu sebentar," katanya. Raka berhenti. Wajahnya tegang. Mahasiswa lain sudah bubar. Tinggal ia yang berdiri kikuk di depan meja dosen. "Kau tahu kenapa saya sering menegurmu?" tanya Arini. Raka mengangguk. "Karena saya sering salah, Bu." "Bukan hanya itu," jawab Arini. "Saya menegurmu karena saya melihat kau sebenarnya pintar. Sayang sekali kalau kau tidak serius. Kau bisa jauh lebih baik." Raka terdiam. Kata-kata itu seperti menohok dadanya. Tidak ada yang pernah mengatakan hal itu dengan nada serius sebelumnya. "Tugasmu minggu depan harus ada di meja saya." "Tidak ada alasan," kata Arini lagi, sebelum menutup buku catatannya. "Baik, Bu," jawab Raka pelan. Dalam perjalanan pulang, langkah Raka terasa berat. Ia tahu benar bahwa minggu depan ia mungkin masih harus bekerja hingga larut malam. Tapi ia juga sadar, kalau ia terus seperti ini, masa depannya bisa hancur. Di kos kecilnya malam itu, Raka menatap lembar kosong kertas tugas.
Tangannya lemas, pikirannya penuh. Lalu ia menutup mata, mengingat wajah ibunya, mengingat kalimat Arini yang berkata ia sebenarnya bisa lebih baik. Dengan sisa tenaga, ia mulai menulis. Sejak hari itu, simpati pembaca terhadap Raka mulai tumbuh. Ia bukan sekadar mahasiswa malas, melainkan seorang anak muda yang berjuang di antara tuntutan hidup dan mimpi. Ia salah langkah di mata dosennya, tapi hatinya penuh tekad untuk bertahan. Dan Arini, dosen yang selama ini hanya melihat sisi masalah dari Raka, perlahan mulai membuka matanya terhadap sesuatu yang lebih besar. Perjuangan seorang mahasiswa untuk sekadar bisa bertahan hidup. Pagi itu, kelas terasa lebih sepi dari biasanya. Mata kuliah Arini memang selalu membuat mahasiswa datang lebih awal, takut terlambat dan mendapat tatapan tajam. Namun, di tengah suasana serius itu, ada satu pemandangan yang membuat beberapa mahasiswa saling menyikut. "Lihat, Raka tidur lagi," bisik salah satu mahasiswa di barisan depan. Raka memang duduk di bangku belakang. Kepalanya tertunduk di atas meja, matanya terpejam. Sesekali tubuhnya tersentak seperti orang yang terlalu lelah. Arini yang sedang menjelaskan materi di depan papan tulis tiba-tiba berhenti. Suasana hening. Semua mahasiswa menahan napas. Tahu apa yang akan terjadi. "Raka." Suara Arini menggema di ruangan. Raka tersentak bangun. Ia mengucek matanya, lalu berdiri kaku. "Ya, Bu," jawabnya pelan. "Ini kelas, bukan kamar tidur. Kalau kau ingin tidur, silakan keluar," kata Arini dengan nada dingin. Mahasiswa lain menunduk, tidak berani menatap. "Maaf, Bu." Suara Raka lirih, hampir tak terdengar. Arini menatapnya lama. Wajahnya terlihat marah, tapi juga ada keraguan. "Kalau kau tidak bisa menghargai waktu kuliah, jangan harap saya bisa menghargai usahamu nanti. Duduklah." Raka kembali duduk. Namun kali ini, ia tidak bisa lagi menahan beban dalam hatinya. Ia merasa semuanya sudah terlalu berat. Kerja malam, tugas yang menumpuk, dan sekarang ia dipermalukan di depan teman-temannya. Setelah kelas selesai, Raka memberanikan diri menghampiri Arini. Suaranya bergetar, tapi matanya berusaha tegas. "Bu, boleh saya bicara sebentar?" Arini menoleh, sedikit heran. "Silakan." "Maaf kalau saya sering membuat ibu kesal," kata Raka pelan. "Saya tahu saya sering terlambat, tidak kumpul tugas, bahkan tertidur di kelas. Tapi bukan karena saya malas. Saya harus bekerja malam setiap hari, Bu. Kalau tidak, saya tidak bisa bayar kuliah. Kadang saya baru pulang jam 3 pagi. Lalu jam 7 saya harus sudah di kelas." Arini terdiam. Kata-kata itu seperti pukulan pelan di dadanya. "Saya tidak minta dimengerti, Bu. Saya cuma ingin ibu tahu alasan saya seperti ini. Saya ingin tetap kuliah. Saya tidak mau berhenti. Tapi jujur saja, kadang tubuh saya tidak kuat." Raka menunduk. Suaranya tercekat. "Maaf kalau saya mengecewakan ibu." Arini tidak langsung menjawab. Wajahnya kaku, tapi hatinya bergolak. Untuk pertama kalinya, ia mendengar sisi lain dari kehidupan mahasiswa yang selama ini ia anggap bermasalah. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata Raka terus terngiang di kepala Arini. Ia berjalan melewati lorong kampus, tapi pikirannya tidak fokus. Jadi selama ini dia bekerja malam, gumamnya. Ia teringat ucapan Bu Ratna dulu, kadang mahasiswa seperti itu bukan malas, tapi punya alasan yang tidak kita tahu. Arini duduk di ruang dosen, menatap jendela. Hatinya campur aduk antara marah, terenyuh, dan kagum. Marah karena Raka tidak pernah jujur sejak awal. Terenyuh karena perjuangan mahasiswa itu begitu berat. Kagum karena di balik semua kekacauan, Raka masih bisa menjawab pertanyaan sulit dengan benar. Di sisi lain, Raka pulang ke kos dengan langkah berat. Ia merasa sudah membuka rahasia yang selama ini ia simpan rapat.
Ada sedikit rasa lega, tapi juga takut. Bagaimana kalau Arini malah menganggapnya lemah? Bimo menyambutnya di depan kamar. Wajahmu pucat. Kak, kenapa? Aku cerita semuanya ke Bu Arini, jawab Raka singkat. Bimo tercengang. Semuanya, termasuk soal kerja malam. Raka mengangguk. Ya, aku tidak bisa terus-terusan dituduh malas. Setidaknya biar beliau tahu. Bimo terdiam lama, lalu menepuk bahunya. Kau sudah benar, Kak. Lebih baik jujur daripada terus disalahpahami. Mungkin beliau akan mengerti. Tapi aku takut justru beliau tambah benci, kata Raka lirih. Bimo tersenyum tipis. Entah bagaimanapun, kebenaran tidak akan pernah salah. Keesokan harinya, kelas kembali berlangsung. Suasana sama seperti biasa, tapi ada yang berbeda pada cara Arini menatap Raka. Tidak lagi sekadar tatapan tajam penuh marah, melainkan ada sedikit rasa iba yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia melihat Raka menulis catatan dengan mata sembab. Sesekali kepalanya terangguk, menahan kantuk, tapi tangannya tetap bergerak. Anak ini memang keras kepala, batin Arini. Di akhir kelas, Arini berkata singkat, Raka, saya tunggu tugasmu minggu depan. Jangan sampai terlewat. Baik, Bu. Jawab Raka mantap. Arini melihat ada tekad di matanya. Entah kenapa, ia merasa berbeda. Untuk pertama kalinya, ia ingin melihat mahasiswa itu berhasil, bukan sekadar menegurnya. Malam itu, Arini merenung di apartemennya yang tenang. Ia membandingkan hidupnya dengan Raka. Ia lahir dari keluarga berada, bisa kuliah sampai luar negeri, lalu kembali mengajar di kampus besar. Semua jalannya relatif mulus. Sementara Raka, seorang mahasiswa yang harus berjuang sendirian demi membayar kuliah, masih sempat menjawab soal teori dengan benar. Arini menghela napas panjang. Mungkin aku terlalu keras menilainya. Sejak hari itu, hubungan mereka tidak lagi sama. Arini memang tetap tegas di kelas, tapi di dalam hati, ia mulai membuka ruang kecil untuk memahami. Dan bagi Raka, teguran keras yang pernah membuatnya malu justru menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang di kampus yang benar-benar memperhatikan perjuangannya, meski dalam bentuk teguran yang pedas. Teguran itu, yang awalnya terasa seperti hukuman, perlahan berubah menjadi pengingat bahwa disiplin dan perjuangan bisa berjalan beriringan. Teguran itulah yang kelak mengubah segalanya. Setelah kejadian itu, ada sesuatu yang berubah dalam cara Arini memandang Raka. Tatapan tajamnya memang tetap ada, tetapi kini terselip rasa ingin tahu yang lebih dalam. Ia tidak lagi hanya melihat Raka sebagai mahasiswa bermasalah, melainkan sebagai seorang anak muda yang sedang berjuang keras agar tetap bisa berdiri di tengah badai hidup. Di kelas, Raka masih sering tampak kelelahan. Lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas. Namun ia tidak pernah lagi tertidur di hadapan Arini. Ia menulis catatan dengan serius, meski tangannya kadang bergetar karena kurang tidur. Arini memperhatikan itu dengan diam, tanpa komentar, tapi hatinya semakin iba. Suatu siang, setelah kelas usai, Arini memanggil Raka. Raka, tunggu sebentar. Raka berhenti di depan meja dosen. Mahasiswa lain sudah keluar. Tinggal mereka berdua. Bagaimana pekerjaanmu? Tanya Arini tiba-tiba. Raka terkejut. Ia tidak menyangka pertanyaan itu keluar dari mulut Arini. Lumayan, Bu. Saya masih kerja di warung kopi itu. Jawabnya ragu. Arini mengangguk pelan. Jangan sampai pekerjaan membuat kuliahmu terabaikan. Ingat, tujuan utamamu di sini adalah belajar. Raka menunduk. Saya tahu, Bu. Tapi tanpa kerja, saya tidak bisa bayar kos, apalagi kuliah. Arini terdiam. Ia tahu benar. Kata-kata Raka itu jujur. Kalau begitu, jangan menyerah. Saya percaya kau bisa mengatur waktu. Dan mulai sekarang,
Saya ingin lihat tugasmu dikumpulkan tepat waktu, katanya tegas, meski nadanya lebih lembut dari biasanya. Baik, Bu, jawab Raka sambil tersenyum kecil. Itu pertama kalinya Arini tidak hanya menegur, tetapi juga memberi semangat. Raka merasakan sesuatu yang berbeda, dorongan untuk tidak menyerah. Hari-hari berikutnya, Arini mulai menunjukkan perhatiannya secara diam-diam. Ia tidak pernah terang-terangan membela Raka di depan kelas, tetapi sesekali ia memberi motivasi kecil yang terdengar seperti ditujukan untuk semua mahasiswa, padahal hanya Raka yang benar-benar merasa tersentuh. Kalian boleh pintar, tapi tanpa ketekunan, kalian tidak akan sampai kemana-mana, kata Arini suatu kali. Raka menunduk sambil tersenyum. Ia tahu kata-kata itu untuknya. Sementara itu, Bimo, sahabat setia Raka, memperhatikan perubahan itu. Sepertinya Bu Arini tidak sekeras dulu ke kamu, Ka. Ujarnya suatu sore ketika mereka sedang makan di warung sederhana. Raka hanya tertawa kecil. Mungkin beliau sudah capek marah-marah ke aku. Bukan. Aku rasa beliau mulai peduli. Kau sadar enggak? Setiap beliau kasih motivasi, matanya selalu melirik ke arahmu. Raka terdiam. Ia tidak tahu harus senang atau canggung mendengarnya. Yang jelas, ia merasa hubungannya dengan Arini mulai berbeda. Bukan lagi hanya dosen yang marah pada mahasiswa bandel, tapi seperti mentor yang ingin melihat muridnya berhasil. Perubahan itu berdampak nyata. Raka mulai rajin mengumpulkan tugas. Meski harus begadang, ia tetap berusaha menyelesaikannya. Nilai-nilainya perlahan naik. Bahkan, beberapa kali Arini memuji hasil kerjanya di depan kelas. Ini contoh analisis yang baik, kata Arini sambil menunjukkan tugas Raka. Mahasiswa lain melirik kagum. Mereka tidak menyangka Raka yang dulu terkenal sering bermasalah kini bisa jadi contoh. Raka tersenyum kecil, tapi dalam hati ia tahu, semua itu karena Arini. Suatu hari, Bu Ratna, sang rektor, memanggil Arini ke ruangannya. Aku dengar ada perubahan pada salah satu mahasiswa di kelasmu, kata Bu Ratna sambil menatap Arini. Arini tersenyum tipis. Ya, Bu. Namanya Raka. Awalnya saya pikir dia hanya malas, tapi ternyata dia bekerja keras untuk biaya kuliah. Bu Ratna mengangguk bijak. Nah, kau mulai memahami. Tugas dosen bukan hanya mengajar, tapi juga mendampingi. Kau sudah berada di jalur yang benar, Arini. Ucapan itu membuat Arini semakin mantap. Ia tahu, keputusannya memberi perhatian lebih pada Raka bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari tanggung jawabnya sebagai pendidik. Hubungan Arini dan Raka perlahan berubah. Tidak ada kedekatan berlebihan, tetapi ada rasa saling menghargai. Arini mulai melihat potensi besar dalam diri mahasiswa itu. Ia sering memberi buku tambahan, menyarankan artikel, bahkan menyelipkan catatan kecil di tugas Raka. Teruskan semangatmu. Kau bisa lebih baik lagi. Kalimat sederhana itu membuat Raka semakin termotivasi. Di kos kecilnya, ia membaca catatan itu berulang kali sambil tersenyum. Aku tidak boleh mengecewakan beliau, gumamnya. Perubahan Raka tidak hanya terlihat oleh Arini, tapi juga oleh teman-temannya. Mereka mulai melihat sisi lain dari mahasiswa yang dulu dianggap malas. Raka kini aktif di kelas, sering mengajukan pertanyaan, bahkan membantu teman-temannya memahami materi. Wah, sekarang kau lebih rajin daripada aku, canda Bimo suatu malam. Raka hanya tertawa. Aku cuma berusaha membuktikan kalau aku bisa. Bimo menatapnya serius. Dan aku yakin kau akan berhasil. Di satu sisi, Arini juga merasakan perubahan dalam dirinya. Dulu ia hanya mengajar dengan disiplin ketat. Seakan semua mahasiswa harus berjalan lurus sesuai aturan. Tapi kini ia sadar, setiap mahasiswa punya jalan masing-masing. Ada yang mulus, ada yang penuh rintangan. Raka menjadi cermin bagi Arini. Dari mahasiswa yang awalnya membuat kesal,
Ia justru belajar tentang arti ketekunan dan keberanian untuk bertahan. Suatu sore, ketika kelas selesai, Arini menahan langkahnya di depan pintu. Ia menoleh ke arah Raka yang sedang merapikan bukunya. "Raka," panggilnya pelan. Raka mendongak. "Ya, Bu." Arini tersenyum tipis. "Teruslah berjuang. Jangan berhenti di tengah jalan. Saya tahu kau bisa sampai ke tujuanmu." Raka terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka dosen yang dulu selalu memarahinya kini memberi dukungan begitu tulus. "Terima kasih, Bu," jawabnya dengan suara bergetar. Sejak saat itu, hubungan mereka tidak lagi sama. Dari marah, berubah jadi peduli. Dari teguran, berubah jadi semangat. Arini bukan hanya dosen bagi Raka, tapi juga mentor sekaligus sahabat yang diam-diam mendorongnya agar tidak menyerah. Dan bagi Raka, Arini adalah bukti bahwa di balik ketegasan, selalu ada ruang untuk kepedulian. Perubahan itu menjadi titik awal sebuah kisah panjang yang kelak akan membawa mereka berdua ke jalan yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan. Setelah melewati masa-masa penuh teguran dan dorongan, kini tibalah saat yang paling menentukan bagi Raka, skripsi. Bagi sebagian mahasiswa, skripsi hanyalah kewajiban terakhir sebelum wisuda. Namun bagi Raka, skripsi adalah puncak perjuangan bertahun-tahun. Bukan hanya tentang penelitian, melainkan tentang membuktikan bahwa semua kerja keras dan pengorbanannya tidak sia-sia. Suatu pagi, papan pengumuman fakultas dipenuhi nama-nama mahasiswa dengan daftar dosen pembimbing. Mahasiswa berkerumun, saling berebut untuk melihat siapa dosen yang akan membimbing mereka. Raka berdiri di tengah kerumunan, menelusuri namanya di daftar panjang itu. Jantungnya berdegup ketika menemukan tulisannya. Raka, pembimbing, Arini, MM. Raka terdiam. Ia tidak tahu harus senang atau cemas. Bimo yang ikut melihat langsung menepuk bahunya. "Wah, ini rezeki, Kak. Kau dibimbing Bu Arini. Beliau tahu kemampuanmu. Pasti kau bisa." Raka tersenyum tipis, tapi dalam hatinya gugup. Dibimbing oleh Arini berarti tidak ada ruang untuk malas atau alasan. Ia tahu benar, Arini tidak pernah main-main dengan tanggung jawab. Pertemuan pertama bimbingan berlangsung di ruang dosen. Arini duduk dengan wajah serius, menatap Raka yang membawa proposal seadanya. "Jadi, topik yang kau pilih adalah manajemen usaha kecil?" tanya Arini. "Ya, Bu. Saya ingin meneliti strategi bertahan hidup usaha warung kopi kecil di tengah persaingan kafe modern," jawab Raka mantap. Arini menatapnya lama, lalu mengangguk. "Menarik. Kau bisa memanfaatkan pengalaman kerjamu untuk penelitian ini." Raka terkejut. "Ibu tahu." Arini tersenyum tipis. "Kau pernah cerita. Jangan anggap pengalamanmu sebagai kelemahan. Itu justru kelebihanmu." Raka mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa perjuangan kerasnya di warung kopi bisa berubah menjadi kekuatan akademis. Namun perjalanan skripsi tidak mudah. Minggu-minggu pertama dipenuhi dengan revisi. Setiap kali Raka menyerahkan draft, Arini selalu menemukan banyak catatan merah. "Ini analisisnya masih dangkal, Raka. Kau harus cari literatur lebih banyak," kata Arini tegas. "Baik, Bu." Minggu depan, bagian metodologi harus sudah jelas. "Jangan ulangi kesalahan yang sama." "Siap, Bu." Meski capek, Raka tidak menyerah. Malam-malamnya kembali penuh dengan buku, jurnal, dan laptop yang menyala sampai subuh. Ia bekerja di warung kopi sambil membawa catatan, menulis di sela-sela waktu kosong. Bimo sering menemaninya. "Kak, kau seperti mesin. Kerja malam, lalu skripsi. Kau nggak takut jatuh sakit?" Raka tersenyum lelah. "Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Kalau aku berhenti sekarang, semua perjuangan ini sia-sia." Arini sendiri memperhatikan perubahan besar pada Raka.
Mahasiswa yang dulu sering malas kini justru menjadi salah satu yang paling rajin. Ia datang tepat waktu setiap bimbingan, selalu membawa hasil, meski belum sempurna. Di balik ketegasannya, Arini mulai merasa bangga. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana seorang mahasiswa yang hampir tersisih kini bangkit dengan semangat luar biasa. Hari ujian skripsi pun tiba. Aula kampus dipenuhi mahasiswa yang menunggu giliran sidang. Wajah-wajah tegang terlihat di mana-mana. Raka duduk di kursi tunggu. Keringat dingin membasahi tangannya. "Kau pasti bisa, Ka," kata Bimo memberi semangat. Raka mengangguk, meski wajahnya pucat. Dalam hatinya, ia berdoa, mengingat wajah ibunya, dan mengingat semua malam panjang yang ia lewati. Ketika namanya dipanggil, ia berdiri dan melangkah masuk ke ruang sidang. Di dalam, 3 dosen penguji sudah duduk. Arini salah satunya. Duduk di sisi kanan dengan wajah tenang tapi penuh wibawa. "Selamat pagi. Silakan mulai presentasi," kata salah satu dosen penguji. Raka mengatur napas, lalu mulai menjelaskan hasil penelitiannya. Ia berbicara dengan jelas. Meski suaranya sempat bergetar, slide demi slide ia paparkan, menjawab pertanyaan dengan tenang. Sesekali matanya bertemu dengan Arini, yang menatapnya penuh keyakinan. Tatapan itu membuatnya semakin percaya diri. Setelah hampir 1 jam, ujian berakhir. Raka diminta keluar sementara dosen-dosen berdiskusi. Waktu yang hanya beberapa menit terasa seperti seabad. Akhirnya pintu dibuka. "Saudara Raka, silakan masuk." Raka masuk dengan jantung berdebar. "Setelah mempertimbangkan hasil presentasi dan jawaban Anda," kata salah satu dosen penguji, "kami memutuskan Anda lulus dengan nilai sangat memuaskan." Raka menutup mulutnya, hampir tidak percaya. "Terima kasih, Bu, Pak." Arini menatapnya sambil tersenyum tipis. Ada rasa bangga yang tidak bisa ia sembunyikan. Ketika keluar ruangan, Bimo langsung memeluknya. "Selamat, Kak. Aku tahu kau bisa." Raka tertawa sambil menahan air mata. "Aku berhasil, Bim. Aku benar-benar berhasil." Di kejauhan, Arini melihat itu semua. Ia tidak ikut campur. Hanya berdiri sambil tersenyum. Tapi dalam hatinya, ia tahu, momen itu akan selalu ia kenang. Karena ia menyaksikan sendiri perubahan luar biasa dari seorang mahasiswa yang dulu hampir menyerah. Beberapa minggu kemudian, wisuda digelar. Aula besar kampus dipenuhi toga hitam dan wajah bahagia. Raka duduk di antara ratusan wisudawan lain, menunggu namanya dipanggil. Ketika namanya disebut, ia melangkah ke panggung dengan gagah. Tangannya menerima ijazah. Kepalanya sedikit menunduk penuh rasa syukur. Di barisan dosen, Arini berdiri mengenakan toga. Tatapannya bertemu dengan Raka sejenak. Keduanya tersenyum. Tidak ada kata-kata, tapi keduanya tahu, perjalanan panjang itu akhirnya terbayar lunas. Bagi Raka, wisuda bukanlah akhir. Itu adalah awal dari perjalanan baru. Tapi hari itu, ia membuktikan pada dirinya sendiri, pada ibunya, pada sahabatnya, dan pada Arini, bahwa ia mampu melewati semua rintangan. Dan bagi Arini, hari itu bukan sekadar menyaksikan seorang mahasiswa lulus. Ia menyaksikan lahirnya kisah inspiratif, bahwa dengan sedikit peduli, seorang dosen bisa membantu mengubah hidup mahasiswanya. Perjuangan menuju lulus akhirnya selesai. Namun, cerita mereka belumlah berakhir. Jalan di depan masih panjang, dan takdir masih menyimpan kejutan. Hari wisuda telah berlalu, toga dan ijazah kini tinggal kenangan. Raka memulai babak baru sebagai pekerja. Ia diterima di perusahaan konsultan kecil. Awalnya hanya sebagai staf administrasi. Gajinya pas-pasan. Tetapi baginya itu adalah titik awal. Setiap pagi ia berangkat dengan kemeja lusuh dan sepeda motor tua. Malam hari,
Ia masih menyempatkan diri membantu di warung kopi kecil yang dulu menemaninya mencari nafkah. Hidupnya tetap sederhana, tapi ia merasa lebih lega karena kini punya pijakan. Sementara itu, Arini kembali sibuk di kampus. Ia dipercaya Bu Ratna, sang rektor, menjadi koordinator penelitian. Dari luar, Arini tampak semakin gemilang. Mahasiswa baru menghormatinya, kolega mengaguminya. Namun di balik semua itu, ada ruang hampa. Seringkali, saat duduk di ruang dosen, ia menatap kursi-kursi kelas yang dulu ditempati mahasiswanya. Ada kalanya ia teringat pada Raka, mahasiswa keras kepala yang kini sudah menempuh jalan hidupnya sendiri. Arini tidak pernah menghubunginya. Baginya, hubungan dosen dan mahasiswa selesai ketika toga diserahkan. Namun, ia tak bisa memungkiri, ada rasa kehilangan yang samar. Perjalanan mereka berpisah tanpa pesan, seolah takdir sengaja mengatur jarak di antara mereka. 3 tahun berlalu. Nama Raka nyaris menghilang dari ingatan Arini, sampai suatu hari undangan seminar bisnis nasional datang ke meja kerjanya. Ia diminta menjadi moderator. Hari H, aula hotel berbintang dipenuhi tamu. Arini membuka daftar pembicara, dan matanya membesar ketika membaca. Raka Pratama, CEO konsultan startup, pembicara utama. Hatinya bergetar. Raka, gumamnya. Sesi dimulai. Raka naik ke panggung dengan jas abu-abu elegan. Rambutnya rapi. Senyum percaya diri terukir di wajahnya. Ia berbicara tentang perjuangan anak muda membangun bisnis dari nol, tentang kegagalan yang harus dijadikan batu loncatan. Kata-katanya lugas, penuh energi, dan memikat ratusan peserta. Arini duduk terpaku. Di hadapannya, mahasiswa yang dulu sering dimarahinya kini berdiri sebagai sosok terhormat. Setiap kalimatnya terasa seperti bukti nyata dari kerja keras yang pernah ia saksikan di kampus. Usai seminar, Raka menghampiri Arini. Bu Arini, ucapnya sambil menunduk hormat. Arini menatapnya dengan senyum penuh haru. Raka, kau benar-benar sudah berubah. Aku bangga padamu. Percakapan singkat itu membangkitkan kembali rasa kagum dan kedekatan lama. Tak ada jarak dosen mahasiswa lagi, hanya rasa hormat yang tulus dan persahabatan yang lama tertahan. Beberapa bulan setelah itu, Arini kembali menghadiri seminar besar lain. Ia duduk di barisan depan, tidak tahu bahwa hari itu akan mengubah hidupnya. Di akhir acara, Raka tiba-tiba naik ke panggung. Suasana yang semula formal mendadak berubah ketika ia memegang mikrofon dengan senyum tegang. Hadirin sekalian, suaranya lantang. Hari ini saya ingin melakukan sesuatu yang paling penting dalam hidup saya. Raka menatap Arini yang terkejut. Dulu, saya hampir menyerah. Tapi ada satu orang yang membuat saya bertahan. Beliau adalah dosen saya, sahabat saya, inspirasi saya. Ruangan hening. Semua mata mengikuti arah pandangnya. Bu Arini. Raka melangkah turun dari panggung, berdiri di depannya. Lututnya ditekuk. Cincin kecil muncul di tangannya. Will you marry me? Aula gempar. Tepuk tangan bergemuruh. Kamera ponsel berkilat. Arini menutup mulutnya. Air mata jatuh. Hatinya diliputi keraguan sejenak. Status dosen mahasiswa, perbedaan usia, pandangan orang. Namun tatapan Raka jujur dan tulus. Lalu ia ingat, orang tuanya pernah bilang bahwa Raka sudah datang menemui mereka diam-diam, meminta restu. Ternyata semua ini sudah dipersiapkan. Dengan suara bergetar, Arini berkata, "Ya, Raka, aku terima." Sorak-sorai semakin riuh. Semua orang berdiri, menyaksikan kisah tak biasa. Dosen yang dulu tegas pada mahasiswanya, akhirnya menjadi istrinya. Bagi Raka dan Arini, ini bukan sekadar cinta. Ini adalah bukti bahwa perjuangan, ketulusan, dan keyakinan mampu menembus batasan apapun. Takdir kadang menyimpan plot twist terindah, yang hanya bisa diraih oleh mereka yang berani bertahan.